Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ibadah pagi ini masih tetap dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara daring atau online. Majelis GKJ Mijen mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat dalam ibadah Minggu Paskah ketiga. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan sehingga tidak menghilangkan makna ibadah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwadi dengan tema dibangkitkan untuk berkarya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di hadapan Tuhan pada saat ini kita mengakui dosa-dosa kita. Saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua mengenai apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan di tengah kehidupan setiap hari. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya, Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian kehendak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengungkapkan penyesalan kita dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1. Bila ku renungkan dosaku. Dosaku padamu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tercantum di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah 3 pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih. Jikalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk beribadah syukur kepadamu.
Dan pada saat ini kami menyerahkan jalannya ibadah syukur di dalam naungan kuasa-Mu. Sertai kami dan berkati kami. Kami juga mohon pada saat ini kiranya Engkau hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami yang beribadah, Engkau terangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah 3 pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, semua mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti,
mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu Paskah 3 pagi hari ini, firman Tuhan akan kita hayati dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang hidup pasti punya harapan. Semua orang pasti punya keinginan. Semua orang pasti punya cita-cita. Orang tua punya harapan untuk anak-anaknya. Anak-anak yang tekun sekolah, tekun belajar, tentu dia juga punya cita-cita dan keinginan. Orang hidup pasti punya keinginan dan harapan. Tapi bagaimana ketika keinginan, ketika harapan yang menjadi keinginan dan harapannya tidak terwujud? Apa yang harus dilakukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan dan keinginan juga dimiliki oleh para murid. Juga dua murid yang diceritakan di dalam bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang sedang berjalan ke Emmaus. Dia punya harapan ketika dia menjadi murid Tuhan. Tetapi keinginan dan harapan kepada Yesus itu sirna, musnah ketika ia melihat Yesus yang tersalibkan, Yesus yang dikubur dan mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pergumulan yang dihadapi
oleh murid Yesus yang saat itu sedang berjalan ke Emmaus. Di tengah-tengah dua murid yang salah satu di dalam bacaan ini disebut bernama Kleopas, Yesus hadir di tengah mereka. Tetapi kehadiran Yesus di tengah mereka, kehadiran Yesus mau berjalan bersama dengan mereka, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti kalau yang sedang ada di tengahnya, yang berjalan bersamanya itu adalah Yesus yang telah bangkit dari kematiannya. Ada yang membuat mereka tidak bisa mengerti, mengenali akan kehadiran Yesus. Pergumulan yang sedang dihadapi, keinginan dan harapan yang sirna, inilah yang menyelimuti akan dirinya, yang membuat ia tidak mampu untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus di tengah kehidupannya yang bersama berjalan menapaki perjalanan kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai mereka mau tiba di pemukiman, dan ketika itu hari menjelang malam, kebersamaan dan kehadiran Yesus bersama dengan mereka, mereka belum tahu, mereka belum mengerti. Maka mereka berdua lalu mengajak kepada Yesus untuk tinggal sesaat bersama di tempat itu, di kampung itu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 28 dan 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus mau masih tetap tinggal bersama dengan dua muridnya untuk berusaha meyakinkan supaya dua murid ini dapat mengenalnya dan tahu bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Sehingga ketika kedua para murid ini tahu bahwa yang bersama di dalam berjalan, yang tinggal pada malam itu adalah Yesus, yang mati telah bangkit. Ini menjadi sebuah solusi bagi kedua murid untuk keluar dari pergumulan yang dihadapi, untuk bisa melihat dan merasakan akan kehadiran Yesus yang telah bangkit. Yesus berusaha meyakinkan bagaimana supaya dua murid ini tahu dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus
Kristus. Ketika mereka tahu bahwa yang menemani dia ketika dia berjalan, yang bersamanya ketika dia bermalam adalah Yesus, yang dimana dia memiliki pengharapan yang besar. Seperti yang dia katakan di dalam ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Inilah bukti kalau para murid memiliki pengharapan yang besar kepada Kristus. Dan ketika mereka tahu Kristus telah bangkit, mereka bangun dari pergumulan. Ia bangkit dari pergumulan. Maka ketika dia sudah tahu Yesus bangkit, dua orang ini kembali ke Yerusalem, menceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Menceritakan Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah menang. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini harus menjadi karya kehidupan orang percaya di tengah kehidupannya saat ini. Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya terus berkarya. Maka dia harus bangkit supaya dapat berkarya. Menceritakan kalau memang Yesus itu adalah Allah. Ia telah bangkit. Dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, kita tidak tahu, tidak dijelaskan secara detail. Apakah Emmaus ini adalah tempat tinggal asal daripada dua murid yang salah satunya disebut Kleopas, atau masih ia akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain yang itu adalah tempat tinggal mereka. Tapi yang jelas setelah Yesus dikuburkan, dua orang ini tidak menyaksikan kebangkitan Yesus, dan Yesus belum menampakkan kepada dua orang ini. Ia pergi dari Yerusalem untuk menuju ke tempat, tentu ini adalah asal mereka. Tapi ketika dia sudah tahu kalau yang menyertai ketika dia berjalan dan bermalam itu adalah Yesus, ia kembali ke Yerusalem. Ia tidak kembali ke tempat tinggalnya, tapi ia keluar kembali berkarya, menceritakan tentang Yesus. Dan ketika dua murid ini bisa kembali karena dia sudah bangkit, dia sudah keluar dari pergumulan yang dihadapi. Apa yang menjadi keinginan harapannya yang telah nyata, inilah yang membuat ia mampu berkarya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid, dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, menyadarkan kepada kita semua hal yang disadarkan oleh
Yesus kepada kita. Yang pertama, bahwa tidak selalu keinginan dan harapan itu terwujud dalam kehidupan kita. Ini yang akan menjadikan kita memiliki pergumulan hidup. Lalu pergumulan hidup itu akan membuat manusia itu menjadi putus asa. Tidak melakukan apa-apa. Ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua murid-Nya, ingin menyadarkan kita yang kedua, bahwa orang percaya itu harus terus berkarya. Terus harus menjalani kehidupannya. Tidak boleh berhenti apalagi putus asa. Maka Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus untuk kembali membangkitkan kesemangatannya. Hal yang disadarkan Yesus kepada kita yang ketiga, ketika para murid itu kembali ke Yerusalem, berarti tidak ada yang tidak bisa ketika Tuhan menolong kita. Sama seperti ketika Yesus menampakkan diri kepada dua murid-Nya, Yesus sedang menolong dua murid-Nya untuk bangkit. Kan ketika mereka melihat dan tahu Yesus, maka menjadikan dua murid ini bangkit kembali ke Yerusalem. Berkarya sebagai murid Tuhan, menceritakan memang Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup sebagai murid Tuhan. Tentu kita masing-masing punya pergumulan kehidupan kita sendiri-sendiri. Kita punya pergumulan keluarga, kita punya pergumulan pendidikan, kita punya pergumulan dalam pekerjaan kita, kita punya pergumulan tentang kesehatan kita. Dan pada saat ini kita mempunyai pergumulan yang sama. Ketika ada virus corona. Nah, saat kita sedang dalam pergumulan, baik pergumulan kita masing-masing, baik ketika kita sedang ada di dalam pergumulan menghadapi virus corona, Tuhan mengingatkan, memang keinginan dan harapan kita sebagai manusia hidup tidak ada persoalan, tidak selalu terwujud, dan itu terbukti. Maka ketika saat ini kita punya pergumulan, menyadarkan kepada kita, oh iya, memang hidup ini ada pergumulan yang harus kita lewati. Tetapi pergumulan itu Tuhan tidak menghendaki untuk kita berdiam diri, untuk putus asa, tidak berbuat apa-apa, bahkan melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan kita di keluarga, di dalam gereja, di tengah masyarakat. Tuhan menghendaki semua orang di dalam hidup terus berkarya di tengah kehidupannya masing-masing. Maka
Saat itu Yesus menampakkan diri kepada dua para murid yang sedang punya pergumulan. Bahkan selama perjalanan dua murid ini belum tahu dan merasakan akan kehadiran Yesus yang telah bangkit. Yesus masih mau melanjutkan dengan bermalam bersama dengan dua orang itu. Ia ingin berusaha supaya dua murid ini tahu, mengerti dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ini menjadi bukti kehendak Tuhan kepada kita semua pada saat ini. Di tengah-tengah pergumulan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, bahkan saat ini ketika kita sedang punya pergumulan dihadapkan dengan virus corona, kita harus terus berkarya menjalani dan menyelesaikan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dan melalui peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Ketika Yesus hadir, membuat dua murid ini bangkit. Bahkan dia kembali ke Yerusalem. Artinya ini berbalik. Yang semula setelah dia tahu Yesus dikubur, ada berita kalau Yesus telah bangkit tapi dia belum melihatnya. Ia keluar dari Yerusalem. Tapi ketika dia telah melihat Yesus, ia bangkit dan kembali ke Yerusalem untuk berkarya sebagai murid Yesus, menceritakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain yang masih ada di Yerusalem bahwa Yesus telah bangkit. Ini berarti mengajak kepada kita semua. Kalau kita hidup di dalam pergumulan, kita harus mengundang Yesus untuk hadir tinggal bersama dengan kita di dalam hati kita. Sama ketika dua para murid, ketika dia berjalan hari hampir malam, ia mengundang Yesus untuk tinggal bermalam. Dan ini digunakan oleh Yesus untuk menjadikan dua murid ini melihat kehadirannya sebagai Allah yang telah bangkit. Kehadiran Yesus menjadikan para murid bangkit dari pergumulannya. Bahkan ia mampu untuk kembali menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai murid, menceritakan tentang Yesus yang telah bangkit. Nah, ketika kita saat ini di dalam menghadapi pergumulan baik kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan saat ini ketika kita bersama-sama menghadapi pergumulan yang sama, virus corona, maka mari kita juga mengundang Yesus sehingga kita mendapat pertolongan, kita mendapat kekuatan yang menjadikan kita tetap memiliki semangat, yang menolong kita untuk mampu terus berkarya menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat, di tengah gereja. Tuhan menghendaki supaya kita terus berkarya di tengah kehidupan ini sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita terus beribadah. Virus corona tidak bisa membuat kita beribadah bersama di gereja, tetapi kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing.
Kita dapat melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk terus berkarya di tengah kehidupan ini. Tuhan telah bangkit. Ia yang terus bersama dengan kita, menolong kita, memampukan kita untuk terus berkarya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di surga, kami datang kepadamu, Engkau adalah Allah yang punya kuasa, sumber berkat di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini, juga sumber keselamatan kami yang abadi. Kami bersyukur jikalau pada saat ini Engkau perkenankan kami beribadah kepadamu. Di tengah kami beribadah, kami mengingat dan ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah kepadamu karena sakit. Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan memberkati proses pengobatan yang dijalani. Tuhan, pakai dokter yang mengobati, obat yang diminum, peralatan yang digunakan sebagai sarana Tuhan memberi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah lemah raga karena usia. Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran. Tuhan memampukan saudara kami ini percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Kiranya ini yang menjadikan sekalipun raga telah lemah, tidak demikian dengan imannya, bahkan ia mampu bersyukur dalam segala hal. Pada saat ini kami berdoa untuk semua umat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, yang saat ini sedang mempunyai pergumulan yang sama, yaitu menghadapi virus corona sehingga tidak bisa beribadah bersama di gereja. Tuhan kiranya mampukan saudara-saudara kami, umat-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk beribadah di tempat yang menjadi berkat-Nya bersama dengan keluarga. Dan Tuhan mampukan untuk dapat merasakan berkat Tuhan di dalam ibadahnya itu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa
kiranya dampak dari adanya virus corona bagi kehidupan umat Tuhan tidak menjadikan kehidupan bersama menjadi rusak, tetapi sebaliknya untuk saling memperhatikan akan kepentingan sesamanya. Dengan adanya virus corona, kiranya ikatan persaudaraan semakin kuat. Karena virus corona kiranya membuat umatmu untuk hidup lebih baik. Hidup memperhatikan lingkungan. Hidup memperhatikan untuk keselamatan orang lain. Dan karena virus corona, kiranya kebersamaan di dalam hidup semakin terjalin indah. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan. Terlebih ketika dunia ini sedang dilanda virus corona, yang tentu juga berdampak untuk bangsa negara kami di dalam menjalani hidup. Melalui pemerintah, kiranya Engkau menolong supaya kehidupan di tengah bangsa kami ini semakin indah. Kiranya melalui pemimpin bangsa kami, persoalan ekonomi yang sedang melanda bangsa kami, pemimpin bangsa kami dapat segera mengatasinya. Kami berdoa khusus untuk warga negara bangsa kami yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran. Bahkan Tuhan memberkati proses pengobatan sehingga kesembuhan dirasakan dan diterimanya. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter. Tuhan kiranya berkati kesehatannya. Engkau jauhkan dari segala penyakit. Tuhan mampukan untuk sabar, kuat, sehingga dapat menolong, mengobati saudara-saudara kami yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya terus Tuhan mampukan dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di tengah kehidupannya masing-masing.
terus berkarya seperti yang menjadi kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Masih banyak yang menjadi keinginan kami, kebutuhan kami, yang kami tidak bisa matur semua kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tahu. Kami serahkan semuanya di dalam kehendak kuasa kasih Tuhan. Semua doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan ibadah minggu ini dikumpulkan dan diserahkan bisa melalui dititipkan kepada tenaga admin gereja pada hari dan jam kerja, atau bisa diserahkan kepada bendahara gereja, atau diserahkan kepada majelis blok atau pemantan. Bisa juga ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama bendahara gereja GKJ Mijen Semarang. Adapun nats persembahan kali ini terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kali ini ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap pemeliharaan-Mu di kehidupan kami. Terlebih saat ini, di pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk menikmati berkat rohani yang daripada-Mu, yaitu firman yang telah disampaikan melalui Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwadi. Kiranya melalui firman-Mu ini dapat menjadi sarana menguatkan iman percaya kami. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan
kuduskan dan sucikan persembahan kami supaya dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja, terkhusus melalui gereja kami GKJ Mijen ini. Berkati juga setiap tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahan saat ini di tengah wabah virus corona saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, senantiasa memelihara kami, dan senantiasa mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati juga hamba-Mu yang Engkau pakai di tempat ini, yang Engkau tugaskan untuk mengelola persembahan di tempat ini. Kiranya Engkau berkati, berikan berkat hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola setiap persembahan kami, dan biarlah Engkau ajarkan kami untuk senantiasa dapat mengaturkan persembahan yang lebih baik lagi, yaitu berupa tubuh jiwa kami sebagai persembahan kami yang hidup. Bapa, ampuni kami di dalam kami mengaturkan persembahan kali ini apabila terselip dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Bapa kami Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup ibadah Minggu Paskah 3 pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 410. Kita nyanyikan bait 1, Tenanglah Kini Hatiku.